Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu dalam topik menyusun persamaan kuadrat baru part B atau bagian kedua, karena di bagian pertama sudah Ibu buatkan videonya menyusun PKB apabila diketahui akar-akarnya. Nah, sekarang bagian B-nya adalah menyusun persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Perhatikan langsung contoh yang Ibu sediakan. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P tambah 1 dan 3Q tambah 1. Ini persamaan kuadrat yang diketahui ini, kita cari nilai-nilai A, B, dan C-nya, kemudian ditentukan lagi rumus jumlah dan rumus kalinya, ya. Tapi sebelumnya kita misalkan dulu akar-akarnya adalah P dan Q. Berarti kita ganti X1-nya jadi P, X2-nya jadi Q, ya. Berarti P plus Q atau P tambah Q sama dengan apa ya? Min B per A, min B, min 5 ya, min 5, kemudian tutup kurungnya per A, A-nya berapa? 1. Jadi negatif-negatif jadi positif, negatif kali negatif jadi positif, 5 dibagi 1 ya sama dengan 5. Kemudian P kali Q adalah C per A. C-nya sama dengan 3 dan A-nya 1. Berarti 3 per 1. 3 bagi 1 sama dengan 3. P tambah Q-nya 5, P kali Q-nya 3 ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. P tambah Q sama dengan 5 dan P kali Q sama dengan 3. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3P tambah 1 dan 3Q tambah 1. Ya. Nih. Misalkan akar persamaan kuadrat baru itu adalah alfa dan beta, jadi berbeda, jangan sama. Karena persamaan kuadratnya juga berbeda. Nah, jadi si alfa itu adalah ini akar-akarnya tadi, alfa dan beta. Jadi alfanya 3P tambah 1 dan betanya 3Q tambah 1. Oke? Nah, kemudian ingat rumus umum persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0, ya. Karena akar-akar PKB yang kita misalkan tadi adalah alfa dan beta, jadi berubah. Di sini X1-nya kita ganti jadi alfa dan X2-nya kita ganti jadi beta. Ini juga, jadi persamaan kuadrat baru untuk soal ini, untuk nomor 1 tadi, X kuadrat kurang alfa tambah beta kali X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Kita cari satu persatu untuk nilai alfa tambah beta dulu ya. Alfa tambah beta. Alfanya tadi adalah 3P tambah 1. Ini dia. Nah, jadi alfa dulu tulis, alfa 3P tambah 1 tambah, ini tambah di sini, jadi tulis di sini tambah. Beta ini betanya jadi 3Q tambah 1, 3Q tambah 1. Dah sama dengan ya. Yang bisa dijumlah yang mana ini? 1 dan 1. 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian ini turunkan langsung 3P dan sini 3Q. Karena tidak bisa dijumlah ya, karena tidak sejenis. Dan setelah itu karena 3P dan 3Q ini memiliki faktor yang sama yaitu 3, keluarkanlah faktor yang sama itu.
Maka tinggallah setelah diambil dari 3P, 3 diambil dari 3P berarti tinggal P, dan di sini juga tinggal Q ya. Next, P tambah Q yang sudah kita tentukan tadi. Berapa ini yang ini? Adalah 5. Kemudian kita ganti menjadi di sini 5. Tambah, ini turunkan, tetap sama dengan tambah 2. Ini kita kalikan, 3 kali 5 sama dengan 15, tambah 2 hasilnya adalah 17. Oke? Dapat alfa tambah beta. Kenapa kita cari alfa tambah beta? Untuk memasukkan ke rumus yang ini ya. Jadi kita cari alfa tambah betanya. Nah, sekarang di sini alfa kali beta. Jadi kita cari alfa kali beta. Nah, alfa kali beta adalah alfanya tadi berapa alfanya? 3P tambah 1. Nih, 3P tambah 1 dikali betanya berapa tadi? 3Q tambah 1. Sama dengan ini kita kalikan. Mohon diperhatikan. 3 kali 3 berapa? 9. P kali Q, PQ. Next, 3 kali 1, 3Q, 3P kali 1, 3P. Kemudian 1 kali 3Q, 3Q. 1 kali 1, ya 1. Dan tandanya semua positif, positif, positif ya. Selanjutnya ini turunkan saja. Ditambah ini 3P tambah 3Q. Dengan cara yang sama tadi di sini kita keluarkan faktor yang sama ya. Berarti ini juga diturunkan tambah 1. Nah, P kali Q yang kita cari tadi adalah 3. Ini 3. Dan P tambah Q adalah 5. Ganti masing-masing. PQ-nya 3, P tambah Q-nya 5. Jadi 9 dikali 3 berapa? 27. 3 kali 5, 15. Satunya dari sini tetap diturunkan. Ini juga turunkan ke sini. Jadi kita jumlah semuanya hasilnya 43. Jadi setelah itu diapain? Nah, dimasukkan ke rumus yang ini ya. Kita buat ya. Kita masukkan ke rumus di sini. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat ya. X kuadratnya harus tetap ditulis kurang alfa kali beta. Alfanya berapa? Alfa kali betanya berapa? Oh, alfa tambah beta ya, maaf. Alfa tambah betanya berapa? 17. Tulis di sini 17. 17 kali X. Kemudian ini ditambah alfa kali beta. Alfa kali beta adalah 43. Berarti ditambah 43. 43 sama dengan 0. 0, ya kan? Oke, 0. Nah, itu selesai jawabannya. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurang 17X tambah 43. Kita cek jawabannya. Nah, benar ya. Jadi X kuadrat kurang 17X tambah 43 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk contoh kedua nih, ada lagi contoh kedua. Dengan cara yang sama pastinya ya. Kita jawab bersama yuk. Nah, ini dia. Persamaan kuadrat yang diketahui itu adalah 3X kuadrat kurang 2X tambah 10 sama dengan 0. Kita isi titik-titik di sini. A-nya berapa sih? Iya, 3. 3 ya. Kemudian B-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Kemudian C-nya berapa? 10. 10. Paham sampai di situ? Paham dong. Kemudian X1 tambah X2 berapa tadi? Apa tadi rumusnya? Min B per A. Jangan lupa ya. Min B per A berarti min B. Min 2 ya. Min B per A. Min 2. Min 2 per 1. Per 1. Per 3 dong, Bu. Kok per 1 sih? Ya, per 3 ini tadi negatif ya. Negatif. Wah, kepanjangan lagi. Oh, sudahlah.
negatif ya ini. Ini negatif. Nah, kemudian X1 kali X2 apa sih? C per A ya. C per A berarti C-nya 10 ya. 10 per 2 per 3 per 3 A-nya 3 ya. Ya ini pecahan ini ya. Next, kita misalkan akar-akar yang baru itu adalah alfa dan beta. Berarti alfa apa? X1 kurang 2 ya, kurang 2, kemudian dan betanya X2 kurang 2. X2 kurang 2. Oke. Nah, selanjutnya ini alfa tambah beta adalah X1 alfa dulu ya, X1 kurang 2 kemudian tambah X2 kurang 2. Kita bikin kurung ya, karena ada tanda yang negatif, berarti X2 kurang 2. Oke, nah ini sambungan tadi alfa tambah beta ya. Nah, kemudian sama dengan lagi, ini kita buka kurungnya, tetap aja sih ya. Nggak usah pakai kurung, bisa juga ya. Kita dekatkan aja ini jadi negatif nanti. X1 tambah X2, kita dekatin. Karena apa? Karena tadi sudah ada kita peroleh X1 tambah X2. X1 tambah X2, kemudian ini negatif 2, negatif 2, ini juga negatif 2. Oke, positif kali negatif, negatif ya. Nah, ini sama dengan X1 tambah X2 yang tadi diketahui, yang sudah kita dapat, X1 tambah X2-nya 2 per 3, kemudian X1 kali X2-nya yang 10 per 3, Bu. Tadi X1 tambah X2 kita ganti menjadi 2 per 3 ya, 2 per 3. Nih. Ya ini 2 per 3 kurang negatif 2 kurang 2 negatif 4. Terus kita samakan penyebut, 4 itu kan 12 bagi 3. Disamain dengan ini penyebut di sini 3. Jadi 2 kurang 12 negatif 10 per 3. Nah, ini masih alfa tambah beta ya. Kemudian alfa kali beta. Alfa kali beta, alfanya tadi X1 kurang 2, berarti X1 kurang 2. Ya, alfanya X1 kurang 2, betanya X2 kurang 2. Terus kita kalikan ya, X1 kali X2, X1 X2, X1 kali negatif 2, 2X1, negatif ya, negatif 2X1. Negatif 2 kali X2, negatif 2X2. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Oke, ini turunkan dulu. Yang ini karena ada faktor yang sama, kita keluarkan. Sama-sama memiliki negatif 2. Di sini ada negatif 2, di sini juga ada negatif 2 ya. Jadi kita keluarkan negatif 2. Tersisa di sini X1, di sini X2. Ya, di sini jadi positif kan? Nah, tambah 4. X1 kali X2 tadi berapa? 2 per 3 ya. X1 kali X2 adalah 10 per 3. Jadi 10, nih masih ada nih ya kan? 10 per 3 dikurang 2, buka kurung, X1 kali X2 nya ini tadi masih ada ya, 2 per 3. 2 per 3, kemudian ditambah 4, tambah 4. Sama dengan, ya,
Ini kita turunkan lagi 10 per 3 atau kita langsung ya jawab ya. Ini 4 ya, 2 kali 2 4, 4 per 3. 10 kurang 4, 6. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 tambah 4, 6. Oke, jadi alfa tambah betanya adalah 6. Nah, sekarang sudah selesai? Belum. Ingat rumus umum PKB-nya adalah berdasarkan akar apa yang dimisalkan tadi. Jadi PKB-nya adalah X kuadrat kurang alfa tambah beta kali X kurang alfa kali beta sama dengan 0. Kita ganti alfa tambah beta yang sudah kita dapat tadi. X kuadrat kurang nih min 10 per 3 ya. Kurang atau negatif kali negatif menjadi positif. Jadi 10 per 3. 10 per 3 kali X. Terus ditambah, dikurang lagi. Ditambah ini lain kurang. Tambah alfa kali betanya adalah 6. Ya, sama dengan 0. Bisa kita samakan penyebutnya? Bisa. Ini semua dikali 3 ya. Semuanya dikali 3 supaya 3 di sini habis dibagi nanti. Jadi 3x kuadrat terus tambah 10x 10x tambah 3 kali 6, jangan lupa juga dikali 3, jadi tambah ada 18. Tambah 18 sama dengan 0. Jadi PKB-nya atau persamaan kuadrat barunya adalah nih 3x kuadrat ditambah 10x tambah 18 sama dengan 0. Oke, paham sampai di situ? Ya, paham. Di slide selanjutnya Ibu mau buat latihan soal. Nah, lihat di sini untuk nomor 1. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ya. Ini apabila diketahui akar-akarnya. Langsung kita substitusi ke rumus umumnya, yaitu X1 berapa tadi? 3. Ya, kemudian X2 4. Ya. Jadi enak kan tinggal mengerjakan, tinggal mengganti saja. X1 kali X2 ya udah 3 kali 4. Ini kali 4. Oke. 3 tambah 4 berapa? 7 dong. 7. Kemudian 3 kali 4 12. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurang 7x tambah 12 ya. Bagian B kita cari sama seperti yang bagian A tadi. X1 nya berapa? 5, ganti jadi 5 ya, diganti jadi 5. X2 nya negatif 1/2 ya, ini negatif ya, kita buat jadi negatif 1/2 biar gampang aja. Kemudian di sini juga 5 dan di sini titik atau kali negatif 1/2 ya. Ada negatifnya 1/2. Negatifnya ada di sini. Kecil. Oke. Nah, 5 kurang setengah berapa ya? Samakan penyebut dong. Ini 10 ya, 2 kali 5 10, berarti 10 per 2. 10, ini kan 5 kurang, kita buat di sini ya. 5 kurang setengah. Sama dengan
Samakan penyebut 10. 5 itu jadikan dengan 10 per 2. Kurangi dengan 1 per 2. 10 dikurang 1, 9. Jadi hasilnya adalah 9 per 2. 9 per 2. Selanjutnya di sini kita tulis 5 kurang 1 per 2 tadi apa? Di sini aja ya. Jadi PKB-nya adalah X kuadrat kurang atau tambah jadinya? Tambah ya. Kurang karena ini kurang ya. Kurang 9 per 2. Kurang 9 per 2. Kemudian ini 5 kurang setengah. 5 dikali ini bukan kurang. 5 dikali setengah. Negatif 5 per 2 ini. Negatif 5 per 2. Positif kali negatif tetap negatif. Ini ada X-nya. Kali X. Terus dikurang 5 per 2 ya. 5 per 2. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Mau seperti ini boleh juga, atau mau dilengkapi atau disempurnakan boleh juga ya. Ini tadi kurang jawabannya 0-nya. Oke. Kita sempurnakan seperti yang A tadi. Berarti kali 2 semuanya ya. 2. Atau di sini dah kita buat ya. 0. Kita buat 2. Ya. X kuadrat 2 ya. 2 kali X kuadrat ya 2X kuadrat. 2X kuadrat. Kemudian ini habis 2-nya ya, kurang 9x kurang 9x, kemudian kurang 5, habis juga 2-nya. Supaya hilang penyebutnya jadi dikali 2 ya, sama dengan 0. Oke. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah 2x kuadrat kurang 9x kurang 5 sama dengan 0. Ya, paham ya? Untuk contoh bagian latihan soal untuk bagian nomor 1 tadi. Selanjutnya kita lihat slide-nya untuk nomor 2. Latihan soal nomor 2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 kali akar-akar 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita cari dulu akar dari ini. Nilai x1 dan x1 tambah x2 dan x1 kali x2 dari sini. Ingat, x1 tambah x2 adalah min b per a ya. Min b per a di sini sudah negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti B-nya 2. Atau dari sini dulu ya. A-nya berapa? 3. B-nya negatif 2. Kemudian C-nya adalah 1. 1 ya. Jadi ini tadi negatif dengan negatif positif langsung saja per 3. A-nya 3 ya. Min B per A itu X1 tambah X2. Kemudian X1 kali X2 C per A. C-nya adalah 1 per 3. Sepertiga. Nah, selanjutnya yang ditanyakan apa? Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 3 kali akar-akar yang ini. Ya, jadi kita misalkan lagi. Akar-akarnya ini tadi adalah akar-akarnya persamaan kuadrat baru tadi adalah alfa dan beta. Jadi si alfa itu adalah 3 kali X1 dan si beta 3 kali X2. Nah gitu, paham ya? Jadi kita pasangkan dia dengan pertama dengan pertama, kedua dengan kedua gitu. Selanjutnya kita apain?
kita cari alfa tambah beta ya. Alfa tambah beta. Alfa tambah beta sama dengan apa? 3x1 tambah 3x2. 3x2. Ya. Oke, sama dengan keluarkan faktor yang sama ya. Ada 3, boleh kita keluarkan 3-nya. Ya. Buka kurungnya, tinggallah yang di dalam kurung x1 tambah x2. Selanjutnya sama dengan 3 dikali apa tadi, x1 tambah x2 yang di atas yang sudah kita tahu, 2/3. 3 kali 2/3. Boleh seperti ini, boleh juga dalam kurung. Oke, nah ini langsung aja coret di sini, coret di sini. Jadi alfa tambah beta sama dengan 2. Selanjutnya sama dengan cara yang sama, cari alfa kali beta. Alfa kali beta sama dengan 3x1 kali 3x2. 3x2, waduh. 3x2. Ya, sama dengan ini bisa dikalikan ya, 3 kali 3, bukan dikeluarkan tapi dikalikan karena operasi perkalian ya. Terus x1 kali x2 kan? Ya, x1 kali ini x1 ya, kali x2. Oke, sama dengan 9 dikali x1 kali x2. 9-nya itu dibuka kurung atau dikali boleh. Dikali x1 kali x2 yang kita peroleh tadi apa? 1/3. Jadi 9 dikali 1/3. Boleh dicoret ini. Di sini coret. Sini sisa berapa? 3 ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, jadi PKB-nya, apa PKB-nya? X pangkat 2. Yuk kita tulis. Jadi PKB persamaan kuadrat baru adalah PKB-nya adalah X kuadrat kurang alfa tambah beta 2x tambah alfa kali beta 3 tambah 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Selesai contoh atau soal nomor 2. Kita lanjut untuk nomor 3. Slide berikutnya ya. Slide berikutnya, satu slide lagi. Contoh 3. Untuk soal nomor 3, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi sudah Ibu tuliskan jawabannya ya. Ibu tinggal menjelaskan saja supaya menghemat waktu ya. X1 tambah x2 pasti dicari dulu. Tentunya sebelumnya cari A, B, dan C-nya. X1 tambah x2 adalah min B per A. Jadi min 2. Min 2 per 3. Jadi min kali min positif 2/3. Selanjutnya x1 kali x2 C per A. C-nya 1, A-nya 3. Jadi 1/3.
Nah, sekarang kita misalkan adalah akar persamaan kuadrat yang baru itu alfa dan beta. Cari alfa, syaratnya akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar. Jadi si alfa adalah 2 lebihnya dari X1 dan si beta adalah 2 lebihnya dari X2. Jadi kalau 2 lebihnya artinya 2 tambah ya. 2 tambah X1 itu si alfa dan 2 tambah X2 itu si beta. Jadi dipahami kalimatnya ini. Nih, 2 lebihnya ya. Kemudian kita cari alfa tambah beta. Tetap kita cari ya. Maka alfa itu tadi adalah 2 tambah X1 ini. Dan ditambah betanya 2 tambah X2. Jadi 2 tambah X2. Sama dengan 2 tambah 2, 4. X1 tambah X2. Tulis tetap X1 tambah X2. Turunkan 4-nya, tambah X1 tambah X2 yang kita dapat tadi adalah 2/3. Jadi 4 tambah 2/3. Kita samakan penyebut. 4 kita jadikan berapa dibagi 3? 12. 12 bagi 3 sama dengan 4 ya. Jadi 12 tambah 2, 14/3. Itu masih alfa tambah beta. Dan alfa kali beta. Alfa kali beta sama dengan alfanya tadi 2 tambah X1. Dan betanya adalah 2 tambah X2. Dikali ya. 2 kali 2, 4. 2 kali X2, ini 2X2. Kemudian 2 kali X1, 2X1. Atau kita urutkan sama komutatif. Kemudian X1 kali X2, ini X1 kali X2. Sama dengan 4 tambah 2-nya dikeluarkan karena faktor yang sama ini dan ini. Kita tulis sekali saja. Dikali buka kurung X1 tambah X2 tambah ini diturunkan X1 kali X2. Sama dengan 4 ditambah ya. Kita ganti X1 tambah X2 yang di sini tadi menjadi 2/3 ya. Maka 2 kali 2/3 tambah X1 kali X2 juga diganti 1/3. Ini kalikan dulu. 2 kali 2, 4. 4/3 tambah 1/3 berapa? 5/3. 4 tambah 5/3. Sama dengan samakan penyebut seperti tadi. Kalikan dengan 3 jadi 12. 12 tambah 5, 17/3. Maka akar persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurang alfa tambah beta dikali X ya. Apa alfa tambah betanya? Negatif 14/3 kan tadi ada kurang ya. Tambah alfa kali beta. Alfa kali beta adalah 17/3 sama dengan 0. Oke, nih sampai di sini paham? Satu soal lagi ya. Satu nomor lagi. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan akar-akar 2x kuadrat kurang 8x tambah 6 sama dengan 0. Ya, kita cari dulu A, B, dan C. A-nya 2, B-nya negatif 8, dan C-nya 6. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Ingat rumusnya bahwa X1 tambah X2 adalah minus B per A. Minus kali minus positif bagi A. Berarti 8/2 berapa? 4. X1 kali X2 C per A. C-nya 6, A-nya 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kalimatnya dilihat. Apa yang menjadi syaratnya? Akar-akarnya adalah kebalikan akar-akar ya. Kebalikannya berarti alfa adalah 1/X1 dan beta adalah 1/X2. Ingat kan yang ada sifat persamaan kuadratnya, sifat akar-akar persamaan kuadrat atau jenis akar-akar persamaan kuadrat yang saling berkebalikan, ya kan? Nah, itu apa itu? Kemudian kita cari juga alfa tambah beta. Alfa tambah beta adalah 1/X1 itu si alfa tambah si beta 1/X2. Oke.
Nah, ini kita kali silang. X2 kali 1, X2. X1 kali 1, X1. Atau bersifat komutatif, X1 di depan, X2 di setelahnya. Per penyebut juga dikali X1 kali X2. Hasilnya adalah X1, X2. Sama dengan X1 tambah X2 yang kita dapat adalah 4. Ganti menjadi 4 per X1 kali X2-nya adalah 3. Jadi 4 per 3. Dan alfa kali beta sama dengan 1 per X1 kali 1 per X2 dikalikan penyebut pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 per X1 kali X2 sama dengan sepertiga kan? Sepertiga kan? 3 kali tadi. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya adalah A X kuadrat kurang alfa tambah beta. 4 per 3 kali X tambah sepertiga sama dengan 0 ya. Sampai sekian dulu video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang sudah diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa belajar terus di rumah, yang semangat karena Ibu pun semangat juga. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Tuhan, beribadah. Sampai sekian, salam sehat, dan Tuhan melindungi kita dimanapun berada. Bye-bye.